Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Mentari Al-Angge dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Padi dan jagung memiliki komoditas utama sebagai sumber tanaman pangan yang berada di Provinsi Gorontalo. Terkhusus untuk tanaman jagung itu sendiri, komoditi jagung juga telah menjadi brand image bagi Provinsi Gorontalo sebagai daerah penghasil jagung yang berkualitas. Saya mendapat tugas proyek mata kuliah tanaman pangan tentang teknik budidaya dan pemanfaatan tanaman jagung lokal memala di daerah Provinsi Gorontalo. Selamat menyaksikan. Pertama, lahan dibersihkan dari sisa tanaman sebelumnya. Selanjutnya, tanah dibajak dengan kedalaman 15-20 cm. Kemudian membuat bedengan dengan tinggi sekitar 5-10 cm dan lebar 30-40 cm dengan panjang menyesuaikan lahan. Agar tanaman jagung bereproduksi secara optimal, maka tanah harus digemburkan dan mendapat penyinaran matahari secara langsung serta curah hujan yang optimal. Seleksi biji jagung untuk benih dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik biji jagung yang baik, sehat, dan berbobot. Biasanya, petani sebelum menanam benih merendam selama 1 malam. Hal tersebut dilakukan karena untuk menunjang daya berkecambah benih jagung yang baik. Jagung sebaiknya ditanam awal musim hujan atau menjelang musim kemarau tiba. Untuk jarak tanam itu sendiri dianjurkan antar barisan 75 atau 80 cm dan jarak antar tanaman 20 atau 25 cm. Pembuatan lubang tanaman dibuat dengan kedalaman 3-5 cm dengan menggunakan tugal. Selanjutnya, tiap lubang ditanami 2-3 biji benih jagung per lubangnya. Setelah jagung berumur di atas 40 hari, dilakukan proses pemupukan dengan jenis pupuk berupa Ponska dan urea. Selanjutnya, dilakukan pemeliharaan dengan cara penyiangan dan pemangkasan daun, serta pengairan dengan mengandalkan curah hujan. Setelah berumur 2 bulan, jagung momala dapat diidentifikasi karakter morfologinya. Jagung momala dapat dikenali dengan warna khas dari bijinya yang berwarna merah, dengan tinggi tanaman mencapai 146 cm, dengan panjang tongkol 12 cm, dan diameter tongkolnya mencapai 3 cm. Rata jumlah daunnya bisa mencapai 11-12 helai, dengan panjang helaian 80 cm. Arah helaian daunnya melengkung, dengan jumlah biji per baris berjumlah 20 butir. Untuk proses pemanenan jagung momala itu sendiri, biasanya saat jagung momala berumur 3 bulan. Pemanenan dilakukan bila jagung sudah cukup tua dengan tongkolnya yang sudah berkelobot dan bila kulit jagung sudah kering. Sebaiknya pemanenan dilakukan saat tidak turun hujan sehingga pengeringan dapat segera dilakukan. Dalam tayangan video, kita dapat melihat bersama bagaimana bentuk dari jagung momala yang butir dan bijinya berwarna merah. Untuk pemanfaatan tanaman jagung momala itu sendiri, saya mengolahnya menjadi salah satu makanan khas daerah Provinsi Gorontalo yang dikenal dengan binde biluhuta atau jagung siram. Berikut ini tahap-tahapannya. Setelah dilakukan proses pemipilan, selanjutnya jagung ditapis dan pilihlah jagung yang baik. Kemudian jagung dicuci dengan air bersih. Selanjutnya, masukkan jagung di dalam dandang dan rebus dengan air secukupnya selama 1 jam hingga mendidih. Siapkan bahan-bahan rempah seperti kelapa parut,
cabai rawit secukupnya, daun bawang, bawang merah, ikan bakar yang telah dihaluskan, dan irisan lemon. Kemudian, ulek cabai rawit dan bawang merah. Untuk tahap selanjutnya, siapkan mangkuk dan masukkan bahan-bahan rempah ke dalam mangkuk dan dicampurkan secara merata. Setelah mendidih, jagung yang direbus diangkat dan kemudian dituangkan ke dalam mangkuk yang telah berisi bahan-bahan rempah tadi. Setelah itu, kita campurkan hingga semua bahan menyatu dengan rata. Tambahkan pula garam secukupnya. Kemudian, tambahkan sasa dan perasan lemon. Setelah itu, campur lagi semua bumbunya secara merata. Dan binde biluhuta sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Demikianlah teknik budidaya dan pemanfaatan tanaman jagung lokal Mumala di daerah Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.